paham. Monggo Ibu. Nggih. Silahkan masuk. Monggo. Dengan Ibu siapa? Saya Putini. Oh iya Ibu, jadi saya Bidan Sinta Amalia. Saya yang praktek hari ini. Jadi saya yang akan melakukan pelayanan terhadap Ibu. Nah, untuk sebelumnya saya akan memberitahukan prosedur yang akan saya lakukan. Jadi beberapa menit ke depan nanti Ibu akan saya tanya mengenai keluhan-keluhan Ibu nggih. Iya. Nah, Ibu itu nggak usah terlalu tegang, rileks saja dengan saya. Iya. Dan percaya saja Ibu, karena semua hal yang akan Ibu sampaikan akan terjaga kerahasiaannya nggih. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Ya. Kalau begitu saya izin tutup pintu dulu nggih Ibu agar privasinya terjaga. Oh, nggih, Bu, nggih. Sebentar nggih Ibu. Nggih. Nah, jadi kita akan masuk nggih Ibu ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Ibu bisa menjelaskan keluhan-keluhan Ibu apa sehingga Ibu bisa datang ke sini. Iya, Bu. Gini aja Ibu ya, pakai bahasa Jawa ya, Bu. Nggih, nggih, mboten napa-napa Ibu. Soalnya nek sanjang bahasa Indonesia niku angel, Bu. Nggih. Maklum SD. Mboten napa-napa Ibu. Ngeten, Nggih. Bu. Mau niki wau iki kula kok mboten hamil mboten lho 2 tahun kan menikah niku kok sampe dereng hamil dereng kagungan putra niku penyebabnya nopo? Nggih Ibu. Nah, jadi itu di dunia kesehatan itu ada fertil dan infertil Ibu. Kalau bahasa sederhananya itu, kalau fertil itu bisa memiliki anak, kalau infertil itu tidak bisa memiliki anak, seperti itu Ibu. Nah, kalau secara umumnya kalau di dunia medis itu infertil ketidakmampuan sepasang suami istri untuk menghasilkan keturunan hidup. Seperti itu nggih Ibu? Apa sudah paham sampai di sini? Anu Bu, nek maksudnya kok saged kagungan anak niku napa wonten permasalahan wonten napa pripun Bu? Nggih, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kalau sepasang suami istri itu tidak memiliki anak Ibu. Nah, contohnya itu kebiasaan hidup Ibu, misalnya suami nih panjenengan itu merokok atau bagaimana? Nggih Bu, tanah nggih. Nggih, jadi kalau merokok seperti itu bisa mempengaruhi kualitas sperma nggih. Nah, kalau bisa suaminya itu disuruh berhenti dulu merokoknya. Nggih mau pripun wong ki tani nate nurut banyu sak nyundut tok. Nggih, memang kalau petani itu seperti itu nggih Ibu, susah banget kalau disuruh berhenti merokok nggih. Nah, selain itu Ibu, mungkin ibunya juga merokok. Oh enggak. Kalau begitu, oh nggih, jadi terpapar nggih Ibu kalau asap-asapnya itu nggih. Nggih. Terus mungkin mohon maaf nih Ibu, suaminya mungkin mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu atau alkohol. Enggak nggih Bu? Berarti enggak. Nah, kalau di masyarakat kan biasanya kalau yang mandul yang nggak bisa milikin anak itu pasti ceweknya itu yang bermasalah. Gitu kan Ibu. Niku ngoten niku dados kula mriki. Nggih, jadi ternyata itu tidak benar Ibu. Kalau tidak memiliki anak itu bisa karena si suami ataupun istri. Jadi bisa keduanya yang menjadi penyebabnya, tidak hanya istrinya gitu nggih. Terus Ibu, selain faktor kebiasaan tadi, itu ada faktor-faktor lain seperti kalau di pria itu kelainan spermatogenesis. Contohnya kayak dia itu si pria itu tidak bisa melakukan ejakulasi atau ereksi. Ejakulasinya terlalu cepat atau bagaimana, itu juga menjadi permasalahan di Ibu. Terus kalau bagi wanita itu biasanya mungkin ada penyakit dalam rahimnya seperti kayak kanker atau tumor seperti itu. Terus penyumbatan tuba falopi itu juga bisa menjadi faktor Ibu. Karena kalau ada penyakit seperti itu, sperma kan tidak bisa bertemu dengan ovum seperti itu Ibu. Tapi kalau ngrasani mboten enten sakit napa-napa Ibu? Nggih, oh ngoten nggih Bu. Nggih Ibu, jadi tidak ada keluhan nggih Ibu. Merasa sakit atau gimana enggak nggih? Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi Bu, kalau infertilitas itu juga bisa terjadi karena disengaja.
Jadi sepasang suami istri itu memang sengaja untuk menunda kehamilan, untuk menunda memiliki momongan karena mungkin tuntutan pekerjaan atau bagaimana, itu bisa juga. Nah, apakah ibu memang ingin menunda sebelumnya? Boten Bu, kula niku mandang pengen gabungan yoga kok Iya, nggih. boten menunda, boten napa-napa. Pokoke nang pengen ngoten mawon. Oke. Nah, selain beberapa faktor di atas ibu, kalau misal belum memiliki putra, itu bisa juga karena gangguan hormon ibu. Mungkin hormon ibu itu terganggu kan. Proses ovulasi itu dipengaruhi oleh hormon. Ada kemungkinan mungkin hormon ibu tidak stabil gitu ibu. Jadi menyebabkan ibu belum memiliki putra. Nah, kalau misal ibu itu dan bapak itu masih belum memiliki anak, nanti bisa melakukan pemeriksaan di ibu. Nah, pemeriksaannya itu ada syarat-syaratnya ibu. Kalau misal usianya 20 sampai 30 tahun, itu harus menunggu dulu. Jadi menunggunya itu selama 12 bulan. Selama 12 bulan itu dianjurkan untuk pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan seksual secara rutin. Bisa seminggu 5 kali atau bagaimana, intinya secara rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ibu apakah menggunakan KB? Boten bijane boten Enggak kabeh ibu. boten. Karena ibu usianya 20 sampai 30 tahun nggih. Nah, bisa dilakukan selama 12 bulan ya ibu, dicoba dulu. Nah, tunggu kalau semisal 12 bulan belum juga memiliki keturunan, belum ada tanda kehamilan, bisa dikonsultasikan lagi nggih. Nah, syarat yang kedua untuk melakukan pemeriksaan itu ada juga yang di usia 31 sampai 35. Kalau sudah di usia tersebut bisa langsung dilakukan pemeriksaan saat pertama kali datang ke bidan atau dokter. Gitu nggih. Kalau di usia 36 sampai 40 tahun itu juga bisa langsung dilakukan pemeriksaan. Tapi pemeriksaan ini dikecualikan untuk pasangan suami istri yang memiliki penyakit. Jadi harus pasangan suami istri yang benar-benar sehat dan tidak memiliki penyakit nggih. Nggih. Ya terus periksa apa mawon niku Bu? Nggih, jadi pemeriksaannya itu pemeriksaan kesuburan ibu terlebih dahulu nggih. Bisa dilakukan secara mandiri, contohnya seperti pemeriksaan kurva suhu basal. Nanti ada alatnya itu bisa dibeli di toko kesehatan nggih, di apotek. Itu namanya termometer basal. Nanti ada juga buku untuk kurvanya itu nih Bu. Jadi kalau mencatat kurvanya itu, mencatat suhu basalnya itu lebih mudah dan lebih bisa diketahui. Caranya itu nanti dilakukan setiap pagi hari saat pertama kali bangun tidur dan belum melakukan aktivitas apapun. Jadi nanti itu dilakukan itu secara rutin ya ibu, setiap hari. Nah, itu nanti alatnya itu dimasukkan ke dalam dubur dan diletakkan di tempat yang sama nih ibu selama 5 menit. Nanti lalu dicek apakah suhunya itu berapa. Nah, kalau untuk orang normal itu suhunya 35,5 sampai 36. Nanti kalau pas masa subur biasanya itu akan meningkat jadi 37. Biasanya itu akan berlangsung selama 3 sampai 4 hari untuk suhu tinggi itu. Nanti kalau misal sudah berhenti masa suburnya itu biasanya sudah kembali normal lagi ke 35 derajat gitu nggih. Pemeriksaan selanjutnya itu bisa menggunakan pemeriksaan mukus serviks nih ibu. Jadi itu pengetesan lendir. Nah, kalau wanita di masa subur biasanya itu mengeluarkan lendir dan itu berbentuk cairan bening tapi agak lengket gitu loh ibu. Nah, nanti bisa ibu periksa. Nanti bisa dimasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya di vagina hingga menuju serviks. Nanti lalu dikeluarkan perlahan, terus dicek apakah itu berwarna bening dan kental atau bagaimana. Itu bisa ibu ketahui. Kalau misalnya itu bening, kental dan agak lengket, itu berarti ibu dalam masa subur.
Jadi Bu, selain menggunakan jari, itu juga bisa menggunakan tisu toilet deh. Nanti tisu toiletnya diusapkan di bagian vagina, terus dilihat apakah ada cairan bening kental gitu, atau juga bisa disentuh untuk mengetahui teksturnya apakah lengket atau tidak. Nah, terus ada juga yang menggunakan celana dalam Ibu, jadi itu tidak memerlukan media apapun. Nah, nanti bisa dicek, tapi Ibu menggunakan celana dalam yang berwarna gelap agar mudah terlihat nanti. Jadi bisa langsung dicek, terus bisa juga dipegang untuk teksturnya, bisa dicek seperti itu Ada juga LH test. Kalau LH test itu menggunakan alatnya itu seperti test pack itu loh Ibu. Jadi nanti Ibu akan ke apotek terus beli alatnya sendiri. Nah itu nanti bilang sama mbaknya, Mbak alat LH test gitu jadi biar tidak salah dengan test pack. Nanti caranya sama, mohon maaf dicelupkan ke urin Ibu, tapi jangan menggunakan urin di pagi hari usahakan dari jam 10 sampai jam 20. Jadi di sekitar jam seperti itu, jangan menggunakan urin pas pagi hari. Nonton Ibu. Kalau semisal nanti garis 2 berarti Ibu dalam masa subur. Nah, tapi kalau cuma garis 1 itu berarti belum bisa dimengerti Ibu. Jadi ada yang perlu dibantu lagi Ibu? Apakah sudah paham atau masih bingung, perlu dipertanyakan lagi? Bu, buat paham. Itu Ibu. Jadi boleh dong Ibu menyampaikan lagi kepada saya, jadi agar saya tahu sampai mana Ibu pahamnya gitu Sing paham kula niku wau penyebabnya kan enten kalih non infantil. Terus wau kan selesai sing saged gabungan juga kalih boten. Terus niku ana penyebabnya nek boten saged gabungan juga berarti penyebab wau rokok, terus enten gangguan ngerokok kangge wong lanang, kangge wong wedok nggih. Napa wau nggih gangguan-gangguan antar kados penyakit kanker, napa-napa wonten niku. Lagi ngoten niku ta Bu wau? Ibu. Terus pemeriksaannya Ibu. Nggih nek umpami nggih pemeriksaane tetap periksa. Nanti Ibu bisa melakukan yang 12 bulan tadi Ibu. Semuanya boleh diusahakan lagi karena Ibu kan juga masih muda. Ibu. Nggih sampun Bu, niki kula nggih pun paham. Alhamdulillah kula nggih pun plong mangke mawi enten apa nggih niki kula usahane wau nggih nek enten apa-apa kula tak konsultasi dengan malih. Sampun Bu, kula tak pamit. Ibu, hati-hati nggih.